Teman-teman parti, karena parti itu pernah berdiri kepada Ustaz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Bapak Deputi SAG MIK, alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Perdi Kabupaten Kampar, Abuya Muhammad Abdi LCMA. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan para Ustaz Assalam Nabi Dr. Haji Muhammad Amin SAG MPD. Yang terima sekali kepada Abuya pemateri narasumber pada hari ini, yaitu Abuya Dr. Zulkifli MED. Dan yang kami banggakan seluruh hadirin dan hadirat warga Perdi yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu para hadirin dan hadirat yang berbahagia, insyaallah yang akan sebagai pemateri pada kesempatan kali ini yaitu Dr. Abuya Zulkifli MED. Beliau tamatan Pondok Pesantren PPMT Tanjung Burulak Artiris S1, S2 dan S3. Beliau juga sebagai pengurus Perdi bagian Ifta, dan beliau juga sebagai pengurus MUI Kabupaten Kampar, yang mana bahwa sesungguhnya kepakaran beliau sudah sangat betul-betul diakui oleh masyarakat semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau boleh saya sedikit membuka diskusi ini, ada sedikit cerita Bapak Ibu yang berbahagia. Karena itu pun ini cerita pribadi saya, tetapi sedikit banyaknya pasti Bapak Ibu atau anak sekalian pernah mengalami tentang bagaimana sesungguhnya suasana pada hari ini. Saya dulu tamat pondok pesantren di Candung tahun 2006. Kemudian menyambung di IAIN Padang, tamat tahun 2010. Selama sekolah, memang buya-buya dulu mengajarkan kita itu supaya kritis berdiskusi, mengajarkan kepada kita itu banyak perbedaan pendapat yang harus kita berikan pada tempatnya masing-masing tanpa harus menyalahkan. Kendati pun dulu diajarkan kita itu fikihnya fikih Syafi'i, tapi tetap diajarkan kitab Bidayatul Mujtahid, yang mana isinya adalah bagaimana pendapat-pendapat dari mazhab-mazhab yang lain. Itu diajarkan. Tetapi ketika sampai di perguruan tinggi, di situ banyaklah dosen-dosen, alumni-alumni dari Timur Tengah. Disitulah mulai masuk pemikiran-pemikiran yang selama ini kita
tidak terbiasa baru. Ini salah, ini tidak betul, ini bid'ah dan segala macam. Dan ketika itu mulai pula kita ada sedikit ragu-ragu. Mungkin tak guru-guru dulu ini kadang-kadang tidak betul atau salah dalam menyampaikan ilmunya ke kita. Alhamdulillah pada tahun 2016 Ambo dapat kesempatan diberikan Allah Subhanahu wa taala baik daurah, meskipun hanya sebulan ya Bapak Ibu. Baik daurah di Madinah. Di situ Ambo tengok ternyata tidak ada yang seperti yang awak tengok di kampung orang. Mengajarkan Tuhan yang langit dan segala macam. Artinya apa? Ternyata awak kok tidak diberikan dalil-dalil oleh guru-guru dulu. Bukan berarti itu salah. Ya. Awak memang tidak pernah diajarkan oleh guru-guru bahwa sesungguhnya dalil daripada sholat tarawih yang 20 rakaat kecenokol dulu. Gak ada. Karena itu untuk level akademik, untuk pada masa di sekolah atau perguruan tinggi. Tapi kalau untuk masyarakat umum sangat jarang baru. Ya. Dan awak pun berpikir tidak mungkin guru-guru dulu itu mengajarkan kepada awak yang salah. Maka karena itu untuk saat sekarang ini maka penting kita untuk mengetahui apa dalil-dalil amaliyah-amaliyah yang selama ini diamalkan oleh warga Perti. Supaya apa? Supaya nanti hati kita itu Bapak Ibu yang berbahagia, tak ragu-ragu. Apa itu tidak yang amalkan. Maka karena itu inilah di antara urgensinya bahwa musyawarah Perti ini dilaksanakan. Maka karena itu Bapak-bapak Ibu yang berbahagia, nanti acara kita ini nanti akan dipaparkan oleh Buya, mungkin butuh waktu seluas-luasnya kepada Buya. Nanti setelah itu nanti boleh tanya jawab, tulis melalui kertas apa kira-kira yang perlu Bapak Ibu tanya. Iya nak botwe ya. Salat tarawih 21 rakaat aja, 23 rakaat. Anu dalil. Apakah botwe enggak sesudah sembahyang itu awak membaca zikir jahar? Ya kan? Anu dalil. Maka karena itu untuk menghilangkan keraguan-keraguan di hati kita, maka nanti Bapak Ibu disinilah tempatnya untuk bertanya. Ya Bapak Ibu, maka karena itu waktu seluas-luasnya kita berikan kepada Buya untuk menyampaikan materinya. Kepada Buya dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan pengurus atau badan pendiri Yayasan As-Salam ya, Angga Beralih, dan badan pengurus seterusnya, jajaran pimpinan pesantren As-Salam Angga Beralih, dan Bapak Ibu majelis guru, ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu yang kita muliakan Ketua Umum pengurus Persatuan Tarbiyah Islamiyah Kabupaten Kampar, Buya Haji Muhammad Abi SMA, beserta kawan-kawan pengurus lainnya, dan juga hadir bersama kita
Keluarga Perti, dia menjabat sebagai ketua atau wakil ketua DPRD Kabupaten Kampar. Yang luar biasa, dia terus hadir bersama-sama dengan kita dalam acara-acara Perti yang kita laksanakan. Dan wabil khusus lagi Bapak Ibu yang datang dari jauh, Masya Allah, ini luar biasa. Ini betul-betul kental Pertian ini. Datang dari jauh, meninggalkan pekerjaan karena kecintaannya pada Perti. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Dan pada seluruh santri dan santriwati, Masya Allah, luar biasa. Keberkahan insya Allah Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, waktu kita sudah hampir pukul 11. Ya, ini mungkin tentu bukan waktu yang lama dalam acara muzakarah ini. Sebelumnya kami juga terima kasih kepada seluruh pengurus Perti yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk sebenarnya bukan narasumber ini, bukan pemateri sesungguhnya. Ini hanya muzakarah, memimpin muzakarah sebenarnya. Maka kita sama-sama bisa memberikan ide-ide dan pendapat untuk Perti kita ini. Dan mungkin dorongan untuk semua kita ingat apa yang Rasul sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya pergi menuntut ilmu, majelis ilmu, Allah mudahkan langkah kakinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan khawatir, datang saja kita ke majelis ilmu untuk belajar dan belajar, Allah akan mudahkan langkah kaki menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari baik, bulan baik di akhir Sya'ban ini, insyaallah bentar lagi kita akan menuju bulan suci Ramadan. Baik, mungkin tidak tanpa berpanjang-panjang, sesungguhnya ini memang sangat berat bagi kami. Baru pertama ini saya mengikut beban yang luar biasa berat ini. Itu banyak pertanyaan kan. Kalau ceramah mungkin biasa. Kemarin saya diminta ceramah di UIN, Tahib Ramadan. Mungkin tidak terlalu berat rasanya, walaupun yang mendengar profesor, doktor yang mendengar ceramah saya, tidak terlalu berat. Juga kemarin memberikan ceramah lagi di UIN, Tahib Ramadan juga. Ya mungkin biasa saja, tidak terlalu berat. Tapi ini luar biasa. Ini akan menampung pertanyaan banyak macam hal. Oleh sebab itu insyaAllah semoga ini barakah insyaAllah. Tapi di sini ada Buya Abdi ini. Kalau saya nanti kita sama-sama kita menjawabnya. Baik, saya bawa satu buku walaupun ini tidak terlalu banyak penjelasan. Ini Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Semua kita mungkin yang terbiasa dengan kitab ini, ya. Dan saya sengaja membawa ini namanya Al-Maktabah Syamilah. Ya. Di laptop saya ini ada beribu kitab. Beribu kitab. Di program Maktabah Syamilah itu luar biasa. Jadi kitab-kitab lama-lama itu ada semua sini. Termasuk kitab tadi. Ada juga di laptop saya ini. Ini mungkin adik-adik atau anak kami yang nanti rajin belajar, nanti kita buka ini, ketik apa yang kita mau. Tadi saya buka, saya ketik aja sholat tarawih, maka keluarlah. Ini baru hanya sebuah kitab fikih Syafi'i, ya. Ya, setidaknya cuma memberikan motivasi.
Ya. Jadi di sini cuma saya buka kata-kata sholatul tarawih, maka muncullah berbagai penjelasan dari semua kitab yang kita mau. Kalau tadi hanya kitab Syafi'i yang kita jumpai di sini, fikih Syafi'i sekali ada 68 kitab yang menjelaskan tentang saya sebut tadi dengan sholatul tarawih. Memang saya cuma karena begitu luasnya tema kita Amaliyah Ramadan, itu tidak mungkin kita membahas sebanyak itu. Maka hanya kami menjelaskan sedikit yang terkait dengan sholatul tarawih. Nanti kita berdiskusi, bertanya. Baik, kita jumpai dalam kitab Al-Iqna, juga dalam kitab Mazhab Syafi'i. Kita lihat sama-sama apa penjelasannya, supaya jangan kita nanti selalu diombang-ambing oleh orang bahwa sholat 20 itu bid'ah, tidak ada oleh Rasulullah. Itu yang terus kita motot bid'ah adalah ukur bid'ah itu dolalah. Yang bid'ah itu sesat. Walaupun dolar itu benar dalam yang satu dan neraka. Maka di dalam kitab Al-Iqna ini dalam mazhab Syafi'i bahwa sholatul tarawih, sholat tarawih itu 20 raka'atan. Berapa tuh? Berapa 20? 20 raka'atan. 20 rakaat. Bagaimana? Waqad ittafaqu ala sunniyatiha wa ala anna al-muradu min qawli sallallahu man qala ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu biasa habar kita ya. Ini hadisnya. Sepakat ulama bahwa salat itu memang sunnah, dan yang dimaksud dengan hadis Rasulullah, siapa yang mendirikan Ramadan dengan didasari oleh iman dan keikhlasan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Inilah alasan. Jadi inilah hadis Bukhari. Maka makna iman itu tasdiqan, yang meyakinkan, membenarkan ini annahu haqqun, benar, hak itu, dan mu'taqidan, dan dia meyakini afdaliyah, itu keutamaannya. Baik. Lalu wahtisaban ay al-ikhlas. Ya, wal ma'ruf anna al-ghufran mukhtassun bis-shalair kifayah. Jadi memang walaupun dosa yang diampuni itu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Itu maksudnya. Ya, tentu dosa besar dengan cara bertobat. Baik. Lalu katanya wasusannu al-jamaah fiha, dan disunatkan melakukannya dengan berjamaah. Kenapa? Lianna Umar, ini dalil-dalilnya. Lianna Umar, itu Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Jamaah nas ala qiyam syahr Ramadan, dia mengumpulkan manusia untuk mendirikan Ramadan, Ar-Rijal, maksudnya orang ini para laki-laki Ramadan, dan dimamai oleh Abi Ibn Ka'ab, dan juga perempuan ada yang ibunya Sulaiman bin Abi Hifnah. Jadi sebetulnya berarti dipisahkan tadi, artinya sudah dilakukan berjamaah seperti yang tadi disebutkan 20 raka'atan. Lalu maksudnya dinamakan, kenapa dinamakan dia sholatul tarawih? Jadi kata-kata sholat tarawih itu ada punya makna apa? Kenapa dikatakan sholatul tarawih? Wasumiyat kullu arba'in minha tarawih hakim. Jadi setiap 4 rakaat istirahat sebentar. Ya mungkin biasa
di tempat kita kalau setelah makan itu baca sholawat, baca doa juga dan lain sebagainya. Maka itu yang disebutkan. Maka setiap 4 rakaat maka ada istirahatnya, terlihat. Lihatlah kalau mereka sesungguhnya yatarawahuna, yang aqalahu, dia beristirahat, ya setelahnya makna ayastarihuna, mereka melakukan istirahat. Oleh sebab itu maka disini jelaskan lagi waqala hadini wasir fi qawliha, apa rahasianya kenapa 20 rakaat itu? Ya, ini sudah dalam Umar Khattab ya. Kenapa 20 rakaat itu? Maka dikatakan anna rawatib al-muakkadat fi ghairi Ramadan 10 raka'atin. Fadhu'ibat li'anna waqtu jadi wa tasbih. Jadi salat sunat rawatib itu dilakukan 10 rakaat sehari semalam. Maka di luar di dalam Ramadan dilipat gandakan menjadi 20. Makanya salat tarawih itu 20 rakaat. Itulah alasannya kenapa dilakukan oleh Umar, diajak jemaah orang-orang untuk melakukan salat tarawih 20 rakaat. Bahkan wali ahli Madinah Asy-Syarifah, bahkan ahli Madinah, orang Madinah, nanti dari Mekah ya, sekarang ahli Madinah, gimana mereka? Mereka melakukan bukan lagi 20, dan wasalasina, yaitu 36 rakaat. Jadi kalau hari ini ya ada yang kurang, nanti kita dapat lihat bagaimana para sahabat dulu, ya, mereka bersungguh-sungguh melakukan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sampai ini 36 rakaat. Ya. Kenapa? Ya ada 20 khams tarwihat, karena ahli Makkah yatufun. Jadi orang Makkah itu mereka tawaf juga di sela-selanya, mereka tawaf. Ya, maka mereka berwabaina bainakul tarwihatain, setiap 2 kali istirahat mereka tawaf 7 ashwatin, yaitu 7 kali putaran. Maka sebab itu maka orang Madinah untuk mengimbangi ibadah orang Makkah ini, maka mereka melakukan malah 36 ya, 36 rakaat. Masya Allah, luar biasa. Oleh sebab itu ini mungkin ini ada alasan mereka kenapa menambah, tapi ini cuma hanya dilakukan oleh orang Madinah. Kenapa mereka lakukan itu? Syarafan bihijrati wa dafni sallallahu alaihi wasallam, karena mereka memuliakan dan hijrahnya dan di mana Rasulullah dikuburkan, yaitu di Madinah. Kemudian satu lagi hal, waba'an Al-Quran di dalam Asy-Syahri afdal min taqrir semua al-ikhlas. Jadi ini masalah ayat, ya, masalah ayat. Maka tentu yang afdal, yang lebih utama sesungguhnya setiap malam kita atau satu bulan itu kita menghatamkan Al-Quran. Kalau sampai kita satu malam 1 juz, itu lebih afdal. Ya, jadi begitulah. Tentu kita selalu membaca yang ayat-ayat pendek. Tapi itu jangan khawatir, itu juga ada dasarnya. Ya, dalam kitab Muhammad Zuhaili itu dijelaskan bahwa yang menjadi pertimbangan juga adalah jangan sampai menyulitkan jamaah. Tentu semampu jamaah untuk melakukannya. Ya, tapi ingat, ini perhatian kita. Selalu di sholat kita yang orang terbiasa seperti ini, mereka sholat dulu tapi mereka sholat cepat-cepat, tidak ada tumakninahnya, bahkan mungkin tidak sempat baca surah Al-Fatihah. Ya, membaca surah Al-Fatihah itu kita tahu setelah imam selesai baca surah Al-Fatihah.
baru kita makmum baca surah Al-Fatihah. Tapi kalau imamnya, kalau bahasa wajar sekarang itu lojula setiap lojula, ayat sudah pendek, laju pula. Kapan makmum baca Fatihah? Kalau makmum tidak sempat baca Fatihah, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat tanpa membaca surah Al-Fatihah. Maka sebab itu yang saya biasa. Maka sebenarnya dalam kitab Syafi'i itu mereka sampaikan, ya kalau kita membacanya atau membaca surah-surah pendek, tapi jangan laju-laju. Maka setidaknya tentu ya sederhanalah. Kalau jangan terlalu lama kali lambi walau jamaah yang keluar. Ya, yang nak mau salat. Kalau buya itu imam nak mau penuh. Sampai tak ada jamaahnya. Ya kan? Tapi kalau maka jangan sampai terlalu mengikuti selera jamaah sampai di bawah juga sampai jauh dari kesempurnaan. Kalau seperti itu, maka ini menjadi peluang kita dalam sholat tarawih kita. Kita berharap kita yang ikut mazhab Syafi'i ini atau tarbiyah seperti ini, mari kita sama-sama sempurnakan ibadah kita biar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita. Insyaallah. Baik. Ini dalil di dalam kitab ini Al-Mawardi ya. Qala Al-Mawardi, amma al-aslu fi qiyam syahri Ramadan, asal dalam melaksanakan syahrul Ramadan itu wahia salat tarawih, itu salat tarawih. Ini kita lihat biar tahu kita. Ma ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila an-nas fi awwal lailatin min syahr Ramadan fajama'ahum wa shalla bihim thumma kharaja ilayhim fil lailatil thaniyah fajama'ahum wa shalla bihim walamma kana al-thalithah intazaruhu falam yakhruj ilayhim fasallu mutafarriqina falamma asbahu qala sallallahu alaihi wasallam qad 'alimtu bistimaikum wa innama ta'akhartu li'anni khiftu an tufrada 'alaikum wa kana Ubay bin Ka'ab ba'da dzalik bi'adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar lahir. Gimana? Ini kita lihat asal mulanya Rasulullah SAW itu keluar yang mengajak manusia di malam pertama bulan Ramadan itu. Mereka mengumpulkan jamaah orang Islam itu dan sholat bersama mereka. Ya, sholat, kemudian kharaja ilaihim fil lailatil tsaniyah, dan malam kedua juga Rasulullah keluar untuk sholat berjamaah. Sholat tarawih berarti 2 kali. 2 malam. 2 malam juga Rasulullah pergi sholat tarawih, sholat qiyamul Ramadan di masjid umat Islam. Lalu apa yang ketiga? Falamma kana lailatul tsalitsah, maka ketika malam yang ketiga jamaah orang Islam menunggu, intazaruhu, mereka terus menunggu. Tak ada Rasulullah datang. Ya, intazaruhu, malam yang Rasulullah tak keluar, tak menjumpai mereka. Tidak datang salat qiyamul Ramadan di masjid. Maka fasallu mutafarriqina, mereka pun salat berpencak-pencak, berpisah-pisah, tidak berjamaah. Ya. Lalu pada asbahu, subuh pun datang, ya. Maka dia berkata, qad 'alimtu bistimaikum, saya tahu malam tadi kamu juga berkumpul, kata Rasulullah. Ya, berkumpul. Wa inna ma ta'akhartu, sesungguhnya aku terlambat li'anni khiftu, saya khawatir antufradu alaikum, ya, bahwa sholat malam ini diwajibkan untuk kamu. Saya khawatir, itu kata Rasulullah. Jadi Rasulullah kata takut nanti diwajibkan sholat atau qiyam Ramadan ini, qiyamul lail. Wa kana Ubay bin Ka'ab, dan waktu itu ada Ubay bin Ka'ab setelah sholat
setelah itu ya fi ahdi Rasulullah SAW. Dia tak kembali itu juga Abu Bakar seterusnya. Lalu wa awali khilaf Umar radhiyallahu anhu. Maka ini yajma'un nas, Umar mengumpulkan manusia atau orang-orang di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yusalli bihul ashra, dan mereka ya Umar salat malam qiyam Ramadan bersama mereka al-ashra al-awwal, 10 malam yang pertama. Bagi al-asr tsani, dan 10 malam yang kedua. Berarti sudah 20 malam. Kemudian wa yatakhalla li nafsihi fi ashr tsalis, dan Umar pun bertakhalli atau menyendiri dia sendirinya, tidak berjamaah lagi di 10 yang terakhir yang ketiga. Ila sampai Umar telah menetapkan anqaraha Umar wa jaman nas 'alaiha, dan wa kana sababi ma ruwiya anna an-nas kanu yusalluna fil masjid. Itulah dasar kenapa salat tarawih atau salat qiyam Ramadan berjamaah. Itulah hadis penjelasan di dalam kitab Al-Kabir di Mawardi. Ulama besar ya, ini. Baik, jadi begitulah beberapa kitab-kitab yang saya paparkan mengenai salat berjamaah itu. Tadi saya ingin menyampaikan, izin. Ya, dalam kitab yang saya baca ini, kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, bahwa di sini penjelasan tentang salat tarawih tadi, bahwa jelaskan di sini kembali dan sudah kita lalu 20 rakaatan, kembali 20 rakaat, wa hiya sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah muakkad. Wa awal man sannaha Rasulullah SAW, jadi itu yang pertama kali yang melakukan Rasulullah. Qala Abu Hurairah, kana Rasulullah SAW, ini yang tadi hadis disampaikan, yuraqibu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'muru fi azimah. Jadi Rasulullah sangat menginginkan sekali meniru Ramadan tanpa Rasul menyuruh yang lain dengan sungguh-sungguh. Maka Rasul sampaikan, man qama Ramadana iman wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Itu hadis yang tadi yang kita jelaskan. Maka sama yang tadi apa yang disampaikan. Lalu kita lihat bagaimana dalil wa dalil qawluna 20, ini yang tadi yang dijelaskan hadis, bahwa ma rawa Malik an Yazid bin Ruman qala kana an-nas yaquluna fi zaman Umar fi Ramadan bi 23 rakaat. Jadi melakukan sebanyak 23 rakaat. Itu juga termasuk siri witir ya. Ini juga masalah tadi, anna ratiba 10, karena sunat rawatib itu di bulan Ramadan itu 10 rakaat, maka dilipat gandakan menjadi 20. Ya, karena kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan yang kita bersungguh-sungguh beribadah. Maka sebab itu ini penjelasannya. Lalu ada penjelasan, karena ijma'an itu merupakan ijma' ulama. Sudah ijma' ulama tentang itu. Jadi kalau ada orang yang membantah, menyalahkan, berarti dia sudah juga termasuk ingkar juga, ingkar sunnah. Dalam artian mungkin dia menafikan itu, kan ulama sudah ijma ulama, ya. Walau Abu Bakar Abdul Aziz, ini hadis Abdul Aziz ini, Abu Bakar Abdul Aziz, di kitab Asy-Syafi'i, kitab Asy-Syafi'i, anna Nabi SAW kana yusalli fi syahr Ramadan
ishrina raka'atan. Jadi pernah Nabi katanya sholat di bulan Ramadan 20 rakaat. Itu ada hadisnya. Wa anna Umar, dan Umar lamma jaman nas ala Abi bin Ka'ab kana yusalli lahum 20. Umar sholat 20 rakaat. Dan Ali wa Ali annahu amara rajulan, ya, dari Ali ini dia menyuruh seseorang rajulan laki-laki yusalli bihim, salat bersama mereka di Ramadan, dalam bulan Ramadan 20 rakaat. Ini sudah banyak kita menasihkan 20 rakaat juga. Wa hadza kal ijma', ini sudah menjadi ijma', kesepakatan ulama para sahabat waktu itu. Jadi bukan dibuat-buat aja, ini kesepakatan para sahabat. Maka wasalaka anna Abi Ubay bin Ka'ab kana yaqumu bin nas 20 raka'atan fi qiyam Ramadan wa yutiru bi salasin. Jadi sudah jelas sekali bagaimana para sahabat sepakat, ya, untuk melakukan sholat tarawih itu 20 rakaat. Baik, barangkali itu beberapa poin yang kami sampaikan mengenai sholat tarawih ini, karena itu yang selalu dipermasalahkan. Maka oleh sebab itu, bagi kita yang sudah melakukan sholat tarawih 20 rakaat, sholat tarawih setiap malam, jangan kita ragu. Itu sudah jelas dalilnya dan sudah sahih, sudah ijma' ulama tentang jumlah rakaat itu. Bahkan di Madinah menjadi 36 rakaat. Maka sebab itu barangkali mungkin sudah kita pahami, itu mungkin adalah pengantar. Mungkin kita mau berdiskusi, waktu kita sangat terbatas. Nanti masuk lagi waktu zuhur, ya. Jadi kita akan sama-sama membahas kalau ada pertanyaan yang terkait dengan sholat tarawih atau dengan masalah Ramadan. Kami berikan kembali kepada moderator untuk memimpin. Baik, terima kasih kepada Buya yang sudah menjelaskan kepada kita semua. Maka terjawab, Bapak Ibu, terkadang kita di masyarakat sering ditantang. Pernah tak mendengar Bapak sedang tarawih di kampung? Ada yang semboyan Ustaz, ada yang berbulu, yang katanya kalau semboyan mantap mengikut Nabi, yang berpulau tak mengikut umat. Ya Bu, ya, bukan kan? Mana mau ikut Rasulullah atau ikut siapa itu, ya, umat? Seakan-akan bertentangan. Pernah tak mendengar seperti itu? Ya bukan? Kalau orang sembahyang semboyan Rasulullah, karena ada hadisnya, Rasulullah tak pernah lebih baik Ramadan maupun Ramadan sholat 11 rakaat. Sementara di kampung-kampung dibuat 20 rakaat tarawih, 3 witir. Kadang kita dibenturkan. Siapa yang mengikut Rasulullah berarti ikuti semboyan. Siapa yang mengikuti Umar berarti sembahyangnya 23. Seakan-akan Umar itu tidak mengikut Rasulullah. Maka bahwa sesungguhnya Bapak Ibu yang berbahagia, tidak mungkin akan terjadi perbedaan pendapat bahwa antara Rasulullah dan para sahabat. Ya, tidak mungkin para sahabat ini menyalahi Rasulullah. Maka kata Buya tadi bahwa seakan-akan sembahyang 20 rakaat sholat tarawih itu sudah sama seperti dengan ijma' para sahabat. Kekuatannya Bapak Ibu berbahagia, ya. Tentu sahabat itu mengetahui, ya, memahami tentu dari Rasulullah SAW. Maka karena itu bahkan di kota Madinah di beliau menjadi 36 rakaat. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu berbahagia. Kadang awak merasa bahwa kadang-kadang betul itu tidak salah atau tidak yang awak amalkan.
Ini dalilnya juga bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu berbahagia, perlu kami sampaikan, ya, hadis itu adalah qaulun. Apa itu qaulun? Perkataan Rasulullah. Yang kedua ada fi'lun. Fi'lun artinya lah perbuatan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, mengucapkan namanya hadis qauli. Yang kedua Rasulullah melakukan sendiri, tidak berbicara tapi dilakukan, namanya fi'lun. Ada namanya takrirun. Takrirun ini tidak Nabi yang melakukan, yang melakukan para sahabat, tetapi mengetahui Nabi tidak mengingkari, maka posisinya sama dengan hadis. Apa yang Nabi katakan, apa Nabi yang lakukan. Karena tidak dikatakan Nabi. Maka karena itu Bapak Ibu berbahagia, maka hadis yang disampaikan tadi itu sama posisinya, dia sebagai qaulun atau fi'lun dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya itu merupakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu berbahagia, maka inilah apa yang kita amalkan itu ternyata sudah diamalkan oleh orang-orang sebelum kita. Para sahabat yang mengamalkan, ya, para sahabat Nabi. Hadis semua mengatakan sebaik-baiknya Qurun adalah qarni, sebaik-baiknya masa adalah masa kata Rasulullah. Summal ladzi yalunahum, kemudian adalah masa sesudahku. Yaitu siapa? Para sahabat Nabi melakukan sembahyang 2 rakaat Bapak Ibu bahagia. Maka inilah di antara beberapa hal yang bahwa sesungguhnya kita sampaikan kepada jemaah tarbiyah, ini amalan kita, ini dalil yang bahwa sesungguhnya dipegang sangat kuat, ya. Bahkan kalau kita ingin mencari telan, bahkan yang 10 rakaat itu tidak dipakai sebagai dalil sholat tarawih juga. Ada yang mengatakan itu hanya sebagai sholat witir. Nah, ini banyak pemakan yang bahwa sesungguhnya kita dengar di masyarakat. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ada yang tadi dikumpulkan? Ada yang bertanya? Kalau ada dipersilahkan. Silakan dia. Langsung aja lah barangkali. Yes. Coba sekalian coba dia, ya. Ini penting ini. Nanti kalau pulang kampung kita kan ditanya, ya, di mana sekolah, di pesantren. Nah, maka kita harus tahu kita. Ya, coba dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber materi dan ada program bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yayasan pimpinan pondok yang kami hormati. Nama kami Nur, salah satu warga dari Pertik, alumni Candung 79. Yang kami masukkan seperti ini ya. Sebenarnya memang di kampung-kampung, termasuk kampung yang pelosok. Padahal di kemarin kami bawa ke sana. Sering sana, Pulau Lawe, Jadi tentang masalah rakaat di masyarakat itu boleh kata tak bertentangan lagi, jarang yang menyalahkan tak ada. Kami ini berubah itu Pak, memang selalu bertengkar dulu, kini nak. Apalagi kan dia berubah, mungkin persatunya sadar. Jadi insya Allah cuma, jadi insya Allah kami mungkin termasuk ya di katakanlah yang membuat masyarakat di masjid itu. Insya Allah alhamdulillah Pak, jemaah kita malah orang jemaah Muhammadiyah yang banyak situ dan jemaah
Salafi juga ada hari-hari. Dan alhamdulillah juga pesan dari pimpinan kita, artinya orang-orang tarbiyah yang jangan beri kesempatan. Memang kami seolah jarang memberikan kesempatan untuk dia di depan. Kalau kita berikan kesempatan, nah itulah akibat. Cuma ya kita kadang kelemahan kita, ya mungkin maaf bacaan kita. Maksud saya Pak, saya baca misalnya suara kurang enggak, sehingga kita belum masa mendatangkan walaupun kampung pada boleh tahu sering di situ. Karena yang sakit kemarin cucu saya Pak. Jadi, jadi kita minta kepada guru, imamnya kita gaji setiap bulan, pada bulan puasa kita gaji supaya bacaan bagus dan cepat. Tadi yang mengatakan jangan cepat Pak, betul. Tapi karena memang dulu saya Pak, kalau saya imamnya ditinggalkan masyarakat, karena bisa baca lama. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini karena bacanya agak bagus, memang laju. Alhamdulillah jemaah makin banyak. Nah, jadi inilah salah satunya bagaimana pun tidak bisa tapi tak seperti Jawa ya, maaf kalau ada Jawa itu ya memang tak ada atau makna tidak ada sama sekali. Soal kita Fatihah memang kadang-kadang tak sempat oleh makna membaca tak sempat mengikutinya, apalagi pun kalau ada bacanya tak selesai. Nah tapi yang saya tanya satu itu dulu. Apa-apa? Karena mama terlalu juga, kami tak sampai ujung Fatihahnya, salah, nanti tak sah sholat kami. Nah itu satu. Yang kedua, saya memang tahu betul sebagian ada anak-anak sini, Pak Ustaz. Kita memang harus melibatkan anak-anak kita sebagai narasumber penceramah kultum setiap malam. Ya, hanya orang tua murid kebetulan jumpa di sini. Murid Bapak di sini. Jadi biar 5 menit, tapi memang harus terlibat. Saya dulu Pak Ustaz, tidak pernah ada ceramah waktu kecil, tak ada kesempatan. Karena orang tua kita, apa kalian kecil-kecil ini, tidak ada kesempatan tamat pesantren, tak ada kesempatan ceramah di musola atau masjid itu sendiri. Jadi saya termasuk Pak Ustaz mengikuti Muhammadiyah. Saya sekarang termasuk beberapa tahun, saya 5 anak, ini ada kebetulan anak saya ke satu. Kamu mau ya, berdiri pun jadilah. Kita memang tak bisa. Harus kita mau anak-anak kita di masjid-masjid kita. Kita libatkan mereka jadi protokol jadilah. Alhamdulillah kami kampung protokol dapat sponsor untuk memberikan motivasi kepada anak kita. Untuk sebagai protokol beri motivasi, apalagi pun ceramah. Yang berikutnya ini masalah kaitan permodalan. Teman saya jangan datang Pak Tua. Hukum Pak. Karena akhir-akhir ini ada yang dari lawyer ya, dari hukum, ada. Bagaimana kalau di tempat kita asli di masjid itu atau setelah itu sholat kita bareng-bareng tarbiyah. Tapi ada yang cuma boleh nggak kita sebagai pengurus mengadukan yang macam-macam itu, menyala-nyalakan. Ini tak pernah itu. Tapi tadi saya bukan salah dua-duanya Pak. Yang lain-lain berdoa boleh Pak, boleh tak? Kita mengusulkan melalui layar atau melalui kita berada lembaga hukum yang ditarbiyani, ya bukan boleh lah. Yang menyala-nyalakan itu karena merasakan jemaah kita Pak di kampung. Nah itu yang terakhir, kalau dapat kami ingin ada 100 yang Bapak Kiai atau Bapak Ustaz bawa hari ini. Ada tak 100 dengan kami yang dikaji hari ini 100 kami bawa pulang. Ini persamaan Pak. Terima kasih. Dan sebenarnya untuk Pak Lepon, sebenarnya saya Pak, karena bagi perencanaan Pak, ingin sebenarnya mengusut beliau tapi tidak dapat tempatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik, luar biasa Pak Nur ya, Insya Allah.
Semangat para tarbiyah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oke, tadi memang belum semua yang saya katakan itu. Kalau kita mau baca penjelasan tentang al-qira'atul tarawih, biar tahu kita ya, bagaimana sesungguhnya membaca Al-Quran atau ayat dalam bahasa ayat dalam surat tarawih itu. Kalau kita simak para ulama-ulama ini, qala Ahmad rahimahullah, yaqra'u imam bil qawmi fi syahr Ramadan ma yakhiffu 'ala an-nas wa la yashqa 'alaihim. Itu kunci. Kata Imam Ahmad, imam itu membaca ayat ya dalam bulan Ramadan itu bersama kaum atau bersama jamaah. Ya, bacalah yang semampu manusia, semampu jamaah. Jangan jemaah situ mungkin tak sanggup, mungkin satu juz, ya janganlah. Sampai wala yashq alim, jangan sampai menyulitkan jamaah. Tak sanggup mereka sampai satu juz, jangan. Dan tapi juga wala siyama fil awal kisah. Apalagi malamnya pendek gitu ya, bahasa apanya ya. Oke. Wal amru yang diperintah itu adalah ala ma yahtamilu nas, sejauh mana yang jamaah mampu, semampu jamaah itu yang diperintahkan. Ya, jadi itu beberapa poin. Jadi artinya, tapi kalau memang seandainya manusia itu mampu untuk menghatamkan, maka ada kalau sepakat ya. Law ittafaqa jamaah yang kauna bitatwil, kalau jamaah itu sepakat untuk panjang ayatnya, dari satu juz ya semalam, wa ikhtarunahu, dia memilihnya seperti itu, kana afdal, maka itu lebih baik. Nah, ada seperti itu poin dulu ya, satu poin. Jadi artinya ketika kita membaca surah-surah pendek, mulai dari At-Takasur sampai Kulhu itu atau Al-Masad, dapat itu kan, itu memang para ulama kita mengajarkan begitu, tapi jangan cepat-cepat. Ya, baca dengan baik, tapi berikan kesempatan jamaah kita untuk membaca surah Al-Fatihah. Maka tadi ada hadis la salat dalam Syafi'i ini, karena Fatihah itu adalah rukun dalam mazhab Syafi'i. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang tanpa membaca surah Al-Fatihah. Jadi jangan sia-sia. Maka oleh sebab itu berilah. Kan ada juga dalam Syafi'i itu setelah bawalun itu ada namanya saktah. Berhenti sejenak. Jangan langsung Al-Balin, amin, bismillah, langsung. Nah, berikan kesempatan, berikan waktu sejenak untuk makmum membaca Al-Fatihah, walaupun tidak sampai selesai, tapi ada kesempatan. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu mungkin kita beransur kita, yang jangan sampai kita ya tadi tidak sampai tidak sempurna, jauh dari kesempurnaan. Memang kalau bagus, sanggup kita, lakukanlah satu khatam satu malam. Maksud satu malam itu satu juz selesai. Jadi itu mungkin satu yang tadi. Lalu yang kedua, saya setuju dulu, kita harus latih terus generasi muda kita untuk tampil. Memang harus berkesempatan. Dan kadang-kadang ada orang tua nih tak mau kesempatan lain muda-muda nih, maka dia mau berbalik. Bahkan kalau imam, anak itu sudah mungkin menghafal Al-Quran, bagus bacaannya, beri kesempatan jadi imam. Walaupun dia mungkin masih kelas 2 MTS, tidak masalah. Ya, dia sudah boleh. Jadi sebab itu beri kesempatan, biar dia terlatih untuk menjadi imam seterusnya. Lalu, bila tadi poin-poinnya adalah masalah
Ya, masalah hukum ya tentu kondisional. Kalau sudah menghina-hina ya jangan. Tapi memang kita harus jaga-jaga juga, jangan nanti senjata perempuan pula kan. Nah, jangan hati-hati, jangan terlalu cepat melaporkan. Lihat situasinya, kondisi kita. Ya kalau bisa ya persuasif lah ya, baik. Jangan cepat-cepat langsung mau lapor. Ini susah kita kan. Maka itu ya tetap lihat kalau sudah melampau itu mungkin boleh lah kita melapor, itu kita tahu dari mana ya. Jadi isu itu beberapa poin tadi yang kerja oleh saya ada 3, ada tapi 2 lagi ya, 5 lagi, 3 lagi. Baik, udah benar itu barangkali mungkin dari usulan juga ya. Jadi mungkin itu yang mendapat saya, mungkin beliau bisa menambahkan. Baik, silakan kalau yang lain. Baik, silakan. Silakan dia. Tolong bantu ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Buya yang sudah memberikan opininya kepada kita bersama. Yang pertama yang kami cintai, Allah, Buya Pemateri, ataupun ketua RT 4 dan seluruh Buya kami, serta kami. Ada hal yang ingin kami tanyakan Buya. Tadi Buya menjelaskan kepada kami tentang amaliyah Ramadan, khususnya tentang tarawih. Kalau tadi kami menyimak wasumia tarawih dinamakan dengan tarawih karena istirahatnya di arba'at tarwihah. Karena setiap 4 rakaat ada 1 kali tarwihah. Tarwihah yang maknanya istirahat sebentar. Kalaulah tarawih itu secara bahasa maknanya seperti itu, apakah Buya kalau seandainya ada tarawih yang sementara kita lakukan 8 rakaat misalnya, maka hanya menghasilkan 2 kali tarwihah. Sedangkan tarawih itu adalah jamak, dan jamak itu 3 ke atas. Sedangkan kalau 8 rakaat misalnya, maka al-hasil 2 kali istirahat, maka tarwihatan atau tarwihataini. Apakah dari sini Buya sudah sah hal yasihhu lana rad ala al-qail dengan menggunakan al-istidlal yang semacam ini Buya, dengan dari pandangan arti tarawih secara bahasa, atau tarawih itu hanya makna secara istilah yang tidak memandang kepada jumlah rakaat, hanya kepada makna istilahnya, asalkan iman dan waktu Syaban, mendirikan Ramadan, mendirikan sholat, sudah disebut dengan tarawih, tidak memandang kepada jumlah rakaatnya. Mungkin hanya itu ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Baik, saya juga ingin menyampaikan beberapa qaul ulama. Walil ulama fi adad tarawih salah satu aqwal. Di dalam kitab Abu Sa'id ini memang qaul katsir min ulama kita 20. Qaul yang paling banyak, pendapat yang paling mayoritas mengenai salat tarawih ini adalah 20 rakaat. Ada tadi ijma' ya, sahabat. Sunnah. Dan ini adalah amalan al-muhajirin wal ansar. Muhajirin dan ansar. Ya.
Bahkan ada yang mengatakan sih masalah suri, termasuk itu ya, termasuk itu. Dan memang dilakukan berdasarkan Umar bin Abdul Aziz dan juga amal ahli Madinah, ya kan? Baik. Tapi mungkin ada tadi penjelasan itu. Waqad sabata fi sahih ana Aisyah di selalu pegangan. Kan? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yazid fi Ramadan wala ghairihi ala 13 rak'atan. Nabi itu tidak pernah melebihkan rakaat salatnya, ya apakah itu salat malam atau apa itu disebutkan ya di bulan Ramadan itu, dan juga di bulan Ramadan melebihi 13 rakaat. Ini bahasanya kata Ibnu Taimiyah, maka disebut juga Ibnu Taimiyah ini was-sawabu anna dzalika jami'u hasan. Yang benar semuanya itu benar menurut Ibnu Taimiyah. Ya, karena soal dzalika Imam Ahmad rahimahullah juga benar yang dikatakan Imam Ahmad wa annahu la yatawaqqatu fi qiyam Ramadan adat. Jadi tidak ditentukan jumlah rakaat pada qiyam Ramadan itu. Karena ada variasi 20, 35 tadi kan. Oke. Pada Nabi SAW lam yuwaqqit dia ada. Nabi tidak menentukan jumlah tadi, jumlah rakaat tadi. Dia menentukan. Wahina izin dan kullu taqsir rakaat, maka ada yang membanyak rakaatnya, wa taqliluha ada juga yang sedikit. Ya kan? Bihasbi turun qiyam wa qasri, tergantung malamnya panjang malam atau pendeknya malam. Wa qala Syukani, dan pendapat Syukani dalam al-hadis ala masyru' qiyam fi Ramadan wa sawfi jama' wa qur'an. Ini penjelasan tentang penjamaan makna. Maka seterusnya faqassara salat al-musamma bi tarawih ala adad muayyan. Maka dibatasilah, ditentukanlah salat dalam waktu tarawih dalam jumlah tertentu yang ada muayyan. Berarti ada 20 ayat, 20 wa takhsir bi qira'at dan maksud qira'ah. Oleh sebab itu memang ada yang mengatakan kalau yang 8 itu atau 11 semuanya itu bukan tarawih tapi qiyam Ramadan. Maka dulu di atas tadi mengatakan tarawih wa qiyam Ramadan. Itu penjelasan ulama yang saya baca tentang masalah tadi. Oleh sebab itu tapi ingat, ini perlu kita luruskan nih. Apakah sholat tasawuf malam atau tarawih namanya dilakukan 4 rakaat 1 salam? Nah, itu selalu dia. Ya kan? Kalau kita lihat tadi Ustaz Abu juga menyampaikan ya bahwa sholat lain itu masna. Sholat malam itu 2-2. Hadisnya begitu. Nah, tadi yang baca itu. Kemudian yang 4 rakaat tadi ya tarawih tadi 4 istirahat tadi. Jadi kalau ada mengatakan la yasih, tidak sah, karena sholat malam itu 2. Yang boleh langsung 4 rakaat itu siang hari ada, ya ada yang sholat duha itu boleh langsung 4 rakaat, ada begitu ya. Atau sholat apa itu sholat tasbih ya, itu langsung 4 rakaat kalau di siang hari. Kalau malam tetap 2-2. Begitu penjelasan para ulama tentang jadi barangkali ya mungkin tidak berhenti di situ ya, para ulama tetap mengkaji menjelaskan tentang hal itu. Wallahu a'lam. Itu yang dapat saya sampaikan. Ya, syukran. Baik, terima kasih kepada beliau karena sudah menyampaikan kepada kita hal-hal yang berkaitan dengan sholat tarawih. Baik, saya rasa barangkali tidak perlu saya ulang karena sudah betul-betul jelas sekali
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber atau moderator yang memberikan waktu kepada kami untuk bertanya. Begini Buya, di dalam sholat tarawih perkataan para ulama atau sahabat itu adalah ijtima para sahabat. Ijma para sahabat. Sekarang sholat tarawih itu kan 20 rakaat. Di sana ayatnya sudah ditentukan, yaitu mulai malam pertama sampai separuh awal. Ini ayatnya dan ini ayatnya. Pertanyaan kami, boleh tidak ayat yang dibaca itu dalam sholat 20 rakaat itu dibaca ayat yang lain? Umpamanya dibaca surat Al-Baqarah sampai nanti tuntas 20 rakaat. Bukan cuma ayatnya itu berhuwallah atau dimulai dari Al-Qaf kemudian langsung. Nah ini ada tidak nanti perkataan Nabi atau perkataan sahabat nanti yang menguatkan kita bahwa boleh tidak menukar ayat itu, atau mesti ayat itu yang mesti kita baca setiap bulan Ramadan separuh awal di bulan Ramadan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitabnya bahwa sholat tarawih itu kan harus tidak harus masing-masing perkataan para nabi, dua-dua rakaat. Nanti akan kita temukan nanti Buya, dan juga orang terbiah mereka itu sholat berimam sama orang Muhammadiyah, maka mereka itu sholat 8 rakaat sholat tarawihnya, sedangkan mereka itu dalam 4 rakaat 1 salam. Maka boleh tak nanti warga terbiah umpamanya mengimami atau berimam sama orang Muhammadiyah, sedangkan itu di dalam tempat mantiko atau daerah tempat tinggal dia nggak ingin pindah di masjid yang lain. Nah ini pertanyaan kami yang kedua. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin sederhanakan sedikit bahwa memang dalam kebiasaan di warga dia itu membaca surat At-Takatsur awalnya, rakaat yang pertama, yang kedua Qul huwallah. Sekarang boleh nggak dibaca surat-surat yang lain? Kemudian juga apakah boleh warga terbiah ikut imam yang mana imam itu yang berbeda lah katakanlah dari apa amalan terbiah? Terima kasih kepada Buya, mohon untuk menjelaskan. Baik. Ya, ayat itu tidak ada ketentuan. Bahkan kalau abdulnya baca 1 juz, berarti ini bahasanya adalah ya 1 juz 1 malam itu menghatam Al-Quran ya, maka lebih malam. Ya, ini bahasanya kan ada hadis Nabi, "Qumna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta khashina ayakutula al-falah," yakni as-sahur. Sampai begitu. Ya, kami sholat bersama Nabi sehingga kami khawatir bahwa masuk sahur. Begitulah maksudnya. Jadi maka di sini ulama menjelaskan, ada di sini penjelasan, "Yustahabbu ayat tadi at-tarawih bi shalatil 'alaq." Disunahkan, dianjurkan memulai sholat tarawih itu dengan surat Al-'alaq, Iqra' bismi rabbik. Ya, lima kali anna awal ma nazala min al-Quran, seterusnya ya. Jadi artinya tidak ada ketentuan
yang penting itu Al-Quran. Cuma kita kan sudah mengatur kemampuan iman kita cuma sebatas, ya, maka ulama kita menyusunnya memudahkan juga yang hafal juga tidak ada yang hafal. Orang dulu mana hafal di sekolah jarang kita kan, maka dimulainya dengan kata kasus sampai al-lahab itu atau al-masad. Maka tidak ada. Jadi kalau memang hafal habis dia itu lebih baik, maka kita lebih banyak. Dan bukan hanya kata kasus Al-Quran kan, tapi juga yang lain. Jadi kalau saya itu ya tidak masalah. Maka waktu takdiru dari bahasanya waktu takdiru tuhan nas aula. Kadar kemampuan sisa atau keadaan suatu manusia jamaah itu lebih baik, itu yang menjadi utama. Lagi takdiru lihalin nas aula. Keadaan kadar manusia suatu jemaah itu lebih baik, itu yang lebih pertimbangan. Dan kita ngotot nanti mau satu juz, mau panjang, nah, itu masalahnya. Jadi itulah penjelasan ulama dan tadi tidak ada. Kemudian tadi masalah tadi saya singgung ya, 4 rakaat itu dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab itu memang ya kan masna dua-dua ya, jadi malah tidak sah malah ya, tidak sah malah pakai kalau 4 rakaat itu pendapatnya kan. Jadi ya, mungkin ya ulama juga mereka juga melihat pemahamannya dalam arba itu barangkali. Wallahu a'lam. Ya nanti mungkin bisa nanti kita memberikan tambahan untuk penjelasan insyaallah. Syukran. Baik, silakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Abuya Ketua di Kabupaten Kampar. Pemateri kita pada hari ini Abuya Zulkifli dan juga para Abuya yang lainnya dan para asatidz yang menyempatkan diri hadir pada musyawarah kita pada hari ini. Yang ingin kami tanyakan Buya, kalau kita kembali kepada sebab penamaan tarawih tersebut, tadi kan sudah Buya bacakan, itu karena ada tarwihatun fi kulli arba'i raka'atin ya. Atau ada juga yang mengatakan istirahatil qaumi, karena umat-umat pada zaman itu istirahat ba'da kulli arba'i raka'atin, setiap 4 rakaat. Nah, yang ingin Anda tanyakan ya, kalau kita berpatokan kepada penamaan ini, bagaimana teknis atau pelaksanaan istirahat tersebut? Karena yang ada di masjid-masjid kita nggak ada ini ya Bu ya, istirahat setiap 4 rakaat, paling nanti ditambahi bacaan doa yang agak panjang begitu. Atau apakah istirahat yang dimaksudkan di dalam setiap baik, ini saya juga membaca penjelasan ulama juga tentang ya wala ba'sa bitarkil jalsah ba'da kulli arba'in. Itu ceritanya tentang ada jalsah ya, saya terlihat tadi wala ba'sa bitarkil jalsah ba'da kulli arba'in wala ya'u iza istaraha li'alami wurudi ya wala yukra'u du'a ba'da tarawih li'umumi qali idza qara'ta fansab. Jadi dari ini ya itu kan dari masalah tarawih hadiran rutin.
ya terbayang oleh kita bagaimana dulu para sahabat itu mereka sholat bukan pendek-pendek ayatnya, panjang-panjang lama sholat mereka. Itulah sampai kecapean itu tadi kan, ya wajar mereka istirahat. Kita ya gimana mau katakan panjang? Kata dia bilang yang pendek-pendeknya alhamdulillah semua. Itu pun kadang-kadang kita cepat juga, mau cepat selesai juga kita kan. Maka urgensi istirahat itu tak. Maka tak penting lagi bahasa gitu ya. Namun para ulama kita juga sudah memberikan panduan pada kita. Maka ya antara empat rakaat itu ada yang baca sholawat, bahkan mulai 2 rakaat malah sholawat dan doa. Tapi masih tadi wala ba'sa bitarkil jalsah ba'da kulli arba'in. Tidak mengapa meninggalkan duduk sebentar setelah 4 rakaat itu. Jadi tak mesti duduk, tak mesti berhenti. Maksudnya istirahat. Juga malah mulai doa ila istirahat dan juga tidak berdoa apabila terserah itu, ya. Terus apa asalnya ada di wudhu? Karena tidak ada dalilnya yang begitu. Tapi wala yukrahu doa, tidak makruh hukumnya berdoa setelah tarawih. Jadi artinya boleh sah, boleh. Dan diumumkan karena umumnya firman Allah fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab ila makkah. Oleh sebab itu seperti tidak masalah. Yang penting kalau tak dilakukan istirahat dengan yang buat yang lalu, tidak boleh. Jadi dulu fokus beribadah saja. Mungkin istirahat sejenak sambil kita mungkin baca musik atau apa, itu menurut saya begitu. Jadi itu kronologisnya. Ini bukan berarti istirahat lalu ngopi lalu baca yang lagu-lagu itu seharusnya kita lakukan kan? Jadi maka terbahagia kita ketika sahabat dulu sholat, Nabi dan sahabat panjang-panjang ayatnya sampai berkak-berkak kakinya kan, dan seterusnya. Jadi itu adalah wallahu alam yang dapat saya pahami dari ini sekolah tadi. Allah alam. Mohon Bu Abdi untuk berikan pencerahan. Bila dibeli. Baik Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, maka waktu juga yang membuat kita tidak bisa terlalu terlama-lama, karena sebentar lagi untuk akan masuk waktu zuhur. Cuma ada beberapa hal yang perlu barangkali kami simpulkan dari diskusi ini. Pertama, memang seluruh warga Tarbiyah mulai sekarang memang bagi pengurus masjid itu harus bisa mengkader terutama santri-santri yang mondok di pesantren untuk tampil di masyarakat. Tentu yang akan memberikan fasilitas bapak-bapak sebagai pengurus masjid, ya. Bisa juga nanti didata siapa anak-anaknya yang sekolah di pesantren ada berikan kesempatan. Kalau kami di sekolah Bapak Ibu yang berbahagia memang memberikan penegasan kepada anak kami untuk bisa tampil di masyarakat. Bahkan nanti kami tanya itu, ya, kalau di kampung itu orang nggak bertanya lagi itu, nilai matematikanya dapat berapa? Dapat 10 atau pandai bahasa Inggris, bahasa Arab enggak. Tapi kalau di masyarakat yang akan dilihatlah bisa nggak ceramah di depan masyarakat. Maka oleh karena itu bahwa Bapak-bapak sebagai pengurus masjid, nah kami juga memohon untuk bisa memberikan kesempatan kepada anak kita untuk tampil. Kemudian juga Bapak Ibu yang berbahagia, untuk pelaksanaan sholat tarawih, memang di kampung-kampung kita itu banyak copet-copet, ya, terlalu cepat-cepat. Maka mungkin barangkali melalui mubarakah ini supaya nanti jangan terlalu cepat betul. Memang tidak disarankan kita untuk membaca bacaan yang panjang. Kata Buya tadi disesuaikan dengan kondisi dari jemaah. Memang jemaah waktu mau nak copek aja tahu, ya kan? Nak copek pulang makan kawah.
Ya, maka karena itu barangkali disesuaikan. Sebaik mungkin memang kita kalau bisa satu juz ya. Cuma barangkali tentu kalau dulu saya juz ngomong ke jemaah tarawih selesai. Ya kan? Jadi setidaknya memang jelas, bacaannya jelas, maknanya jelas, jangan terlalu terburu-buru. Baik Bapak Ibu berbahagia, mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Tambahkan begini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nyambung Pak benar ya soal imam yang dari warga takbiyah. Nah mungkin saya tambahkan ini, kalau Ustadz Wani sampaikan kalau bisa pakai anak-anak kita untuk menjadi imam di masjid kita. Nah kalau saran kami mungkin kita buat saja, mungkin berarti suatu saat nanti kita ngobrol sama-sama. Asal ada yang pondok-pondok tarbiyah ini punya anak yang bisa kita utus, kita yang ikut, kita carikan masjidnya mana yang masjid harga, mulai kita inventaris, mungkin tahun depan kita yang utusnya gitu. Nah kalau nanti bisa, kan ada 3 pola menurut saya. Tadi ada nanti kita coba pola itu begini. Ada pola kedua, kita seperti yang dilakukan kita sama-sama lakukan untuk saling sumbangan yang ada. Saya main 2 malam, 3 malam, atau ada jemaah kita di sekitaran masjid untuk membantu anak-anak kita. Karena kalau anak-anak kan tidak berpikir dia uangnya berapa, yang penting ada kita bantu uang. Dan bisa dia nginap di situ. Banyak di asalamnya punya anak yang sudah dites, dia ngetesnya bisa pondok atau seperti yang koordinir tes bisa dilepas. Kita kirim. Bisa nginap di tempat itu atau balik hari enggak. Tapi yang menentukan nanti kita di media. Menurut saya. Nah mungkin polanya mulai tahun ini kita betul-betul koordinir mana yang betul-betul kita habis. Kan tidak perlu 30 juz kan? Mungkin kita kirim yang sudah cukup 5 juz. Satu malam mungkin satu rakaat. Kalau nggak sama, kalau mau 3 ayat bisa ya seperti polanya kan? Karena itu kan dilakukan juga oleh kebetulan di Azhar gitu ya, di TGU. Itu memang di TGU itu kan tahun pertama tahun kedua kan fokus tapis. Maka sekarang anak-anak itu yang dari ujian ini dan untuk biayanya itu sama-sama. Nah, itu mungkin saran kami, kita yang nanti produknya sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung nanti kita gali lebih ya. Baik, silakan untuk pertanyaan berikutnya. Nanti dia nanti yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seluruhnya lihat dalam ke komentar aku kan, yang kami pertanyakan pertama tentang kafiat yang baca di waktu tarawih itu. Itu nampak kami di daerah-daerah berbeda-beda bacaan. Jadi pertama pertanyaannya, ada nggak dasarnya membaca kafiat? Yang kedua, kafiat yang mana yang dianjurkan dalam tabiat? Yang pertama. Yang kedua, kami di kafiat bersampaikan kepada Pak Buya tadi, kami pernah menemukan masaji yang dulu jumlah tarawihnya 20, belakangan menjadi 8 rakaat. Waktu anggotanya apa yang menjadi dasar kok bisa berubah? Perjawabannya adalah mampunya masyarakat cuma sampai 8. Kalau ada orang 8, nggak tahan jamaah kan? Jadi kira-kira apa motivasinya bisa kita beri, bagaimana jamaah awal bisa bertahan 20 rakaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Bapak, ya banyak dulu. Bapak saya orang berkata juga, dia tuh cerita gua ada, dia kan itu tidak satu lah, itu masalah kan. Jadi yang terakhir ya masalah, ya tentu tergantung keimanan. Awak kalau yakin awak tadi kan, kalau orang terbiasa yakin awak mendukung itu, tidak ragu gitu kan. Ya, tapi walaupun ketika ada yang 8, walaupun jumlah rakaat itu tidak tentukan sesungguhnya bervariasi, tapi para sahabat Muhajirin Ansar mereka sepakat 20 rakaat, bahkan malah lebih sampai 36. Itu kalau kan. Tapi kalau lain tadi, itu tidak satu malah, tidak ke satu juga. Itu payah memang mungkin para kali dia mengaji macam itu lah. Kalau mungkin masalah kan. Kalau saya diberikan mungkin mempertahankan kan hati orang jamaah kalau pengurusan pertahanan harus jamaah dia bertahan. Oleh sebab itu tentu sekali lagi tapi yang penting awak jadi diri awak sebagai orang terbiak seperti maka tadi salah satu bahas muzakarah itu semua nah jangan awak dikicu-kicu ada orang kan roti awak acel itu semua amalan orang terbiak seperti kan nah bukan abal-abal kan. Oleh sebab itu barangkali kalau menjawab dari itu mungkin Buya Abdi mungkin kalau ada program tentu ke depan insyaAllah akan dibicarakan ada sekjen itu juga ya jadi itu bagus ide kan mengobitkan generasi muda buat support bersama-sama insyaAllah jujur memang sebagian anak mungkin lah melakukan itu termasuk di PMTI sejak dulu mereka sudah dipencar-pencarkan sebagai menjadi imam diminta oleh Musim Fauzi ya alhamdulillah jadi semua warga Pertiawa semua itu kan insyaAllah dikonon ada ragu oleh untuk melanjutkan estafet awak itu barangkali itu mungkin Allah terima kasih syukran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin sekitar Bapak Ibu tadi ada juga yang mengarah tentang kebijakan apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua tadi mungkin Buya bisa sedikit menambahkan Buya ini bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang yang disampaikan Bapak Eko kita menyambut baik saran tersebut dan insya Allah itu tentu akan kita agendakan terlebih dahulu dalam rapat PRT ke depan. Teknisnya kita data pondok-pondok yang sama platnya dengan kita dulu. Kalau pondok-pondok yang tidak sama platnya dengan awak, ini jadi masuk dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pondok-pondok itu kita minta siapa dia yang mungkin untuk dikirim seperti itu menjadi imam. Kalau menjadi menyampaikan tausiah, Rasul seluruh pondok sudah melaksanakan. Menjadi imam itu tentu harus ada kriterianya. Nah, boleh jadi nanti di PRT di bahagian pendidikan atau di badan otonom di pendidikan itu bisa dirancang kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi insya Allah akan kita atur sedemikian rupa saran baik tersebut dan tentu itu perlu kerjasama yang kita bersama. Kemudian tentang muzakarah yang selanjutnya aku sampaikan itu di pesantren Buya Tibri dikasihkan di pesantren Nikmatullah. Warga Berti kan ada WA jadi. Warga Berti kan ada WA. Nah jadi warga Berti boleh menyampaikan apa judul pembahasan yang ke-8 yang menjadi kebutuhan kita. Jadi tidak usah jangan mulut-mulut ngomong diskusi itu apa kebutuhan apa. Itu boleh disampaikan. Nanti akan ditampung aspirasi itu oleh pengurus. Insya Allah itu akan kita laksanakan di bulan Mei, insya Allah, kalau tidak ada halangan. Itu saja dari Allah. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada Buya yang sudah menyampaikan kepada kita bersama. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama nanti dapat realisasi. Mungkin terakhir ada acara yang dia untuk hati ke hati. Ya, mungkin dari kami sebagai moderator cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Banyak maaf. Mungkin selanjutnya ada acara hati ke hati ya. Lo sudah? Oh, sudah. Lo sudah? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan tentunya harapan kita ke depan Perdi bisa berkembang, bisa maju, kemudian juga Perdi ini betul-betul dapat menjaga warganya dari hal-hal yang dapat merusak akidahnya. Demikian, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.